Selamat malam kepada pemirsa Goris Sadan TV. Salam selalu sehat. Pada malam hari ini kita mengkaji kebijakan baru pemerintahan Jokowi terkait dengan membuka kembali ekspor pasir laut ya. Nah, terkait dengan ekspor pasir laut ini pada 2004 yang lalu itu sebenarnya sudah di stop oleh pemerintahan Megawati ya. Artinya hampir 20 tahun Indonesia tidak lagi melakukan ekspor pasir laut ya. Apalagi misalnya pemerintahan Jokowi ini memiliki kebijakan terkait dengan hilirisasi ya. Hilirisasi itu artinya negara tidak lagi boleh mengekspor ya bahan mentah ke luar negeri ya. Seperti dulu kita mengekspor bahan mentah berupa tanah ya, tanah untuk nanti diolah menjadi emas, menjadi tembaga dan lain-lain sebagainya ya. Nah, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa keran ekspor untuk pasir laut yang oleh Jokowi disebut dengan sedimen akan dibuka kembali ya. Dan ini sebenarnya merupakan blunder besar ya, karena bagaimanapun ini adalah menit-menit terakhir dari pemerintahan Jokowi ya. Dan di menit-menit terakhir ini harusnya pemerintah tidak perlu membuat kebijakan yang strategis ya. Kebijakan strategis itu adalah kebijakan yang terkait dengan masa depan Indonesia. Kebijakan yang terkait dengan harkat dan martabat kehidupan dari seluruh rakyat Indonesia ya. Apalagi misalnya kebijakan ini sangat mengancam ekosistem ya. Kehidupan di laut ya, juga berdampak kepada krisis ya lingkungan bagi Indonesia secara keseluruhannya. Dan kalau kita lihat ya, ini memang Presiden Jokowi membuat peraturan pemerintahnya itu sejak tahun 2023 ya, tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini ditandatangani pada 23 Mei ya, pada Mei tahun 2023 yang lalu. Nah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lantas menerbitkan aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 ya. Yang kedua peraturan ini sebenarnya adalah memberikan jalan mulus atau membuka kembali peluang Indonesia akan mengekspor pasir laut ya ke luar negeri. Dan biasanya negara yang menjadi tujuannya itu adalah Singapura ya, karena Singapura itu punya kepentingan untuk memperluas wilayahnya ya, melakukan semacam lautnya diberikan pasir, kemudian nanti akan dibangun perumahan atau juga industri-industri yang bisa dikembangkan ya. Tentu saja untuk membuat wilayah Singapura itu menjadi semakin meluas ya. Dan aktivitas mengeruk pasir laut yang kemudian dikapalkan ke luar negeri ini sebenarnya dilarang oleh pemerintahan Megawati ya pada tahun 2004, dan hasilnya kemudian pemerintahan selama 20 tahun ya, mulai dari
SBY sejak 2004 sampai dengan 2014, kemudian pemerintahan Jokowi mulai dari 2014, 2019, dan yang terakhir ini sampai dengan 2023 praktis tidak melakukan ekspor pasir laut ya. Tetapi dengan munculnya peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 dan juga peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024, kemudian seakan memberikan jalan mulus ya, atau jalan lapang bagi Indonesia untuk mengekspor pasir laut ya. Mantan Menteri Kelautan dan juga Menteri Perikanan Susi Pujiastuti dalam unggahannya di akun X atau Twitter ya, memberikan emoticon ya, emoticon yang ya seakan-akan menangis ya, dan tepuk jidat ya, dan ini menunjukkan bahwa mantan Menteri Kelautan itu atau Susi Pujiastuti merasa tidak sreg ya, tidak senang dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan ekspor pasir laut ya. Nah, selain itu manajer kampanye pesisir laut dan pulau kecil Wana Lingkungan Hidup Pardi Ribanuddin juga mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut ya. Dan kita tahu bahwa membuka kembali keran ekspor pasir laut ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah tidak memiliki komitmen yang cukup kuat ya untuk menjaga lingkungan atau untuk membuat ekosistem ya yang ada di laut itu bisa terjaga, bisa terlindungi dengan baik ya. Nah, kalau kita lihat di dalam infografis yang dibuat oleh koran ekspor pasir, nah pemerintah Jokowi membuka keran ekspor ini dimulai dengan menerbitkan peraturan nomor 26 tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut pada Mei 2023 ya, yang kemudian diturunkan melalui aturan peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 dan peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 ya. Nah, kedua peraturan ini seakan-akan ya, kembali lagi seakan-akan memberikan jalan mulus bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi ekspor pasir laut ya. Nah, 7 lokasi pembersihan hasil sedimentasi di perairan Indonesia. Yang pertama itu adalah di perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna Utara, dan secara rinci 7 lokasi itu berada di Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, kemudian perairan sekitar Kepulauan Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan ya, dan kemudian juga perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ya. Nah, keran ekspor pasir laut ini sebenarnya juga sudah ditutup 20 tahun yang lalu, dan tentu saja penutupan ini memiliki alasan-alasan yang cukup kuat ya, atau berdasarkan hasil kajian bahwa ekspor pasir laut itu tidak menguntungkan Indonesia ya, baik dari segi ekonomi maupun juga dari segi politik ya. Karena dari segi ekonomi ya,
kalau kita lihat berita terakhir ya dari Kementerian Keuangan, bahwa ternyata kontribusi terbesar di dalam perekonomian Indonesia itu adalah pajak ya, dan tentu saja pajak ekspor pasir itu tidak terlalu tinggi ya, tidak memberikan pajak yang atau keuntungan yang cukup besar ya terhadap pendapatan negara ya. Dan ya saya rasa sebagai bagian dari publik ya, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita perlu memperhatikan ya berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya. Mengapa misalnya pemerintahan Jokowi justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis pada menit-menit terakhir pemerintahannya ya, yang sampai dengan hari ini ya pemerintahan Jokowi tinggal 1 bulan lagi ya. Mengapa kebijakan-kebijakan strategis seperti ini tidak dilakukan oleh pemerintahan baru saja di bawah pemerintahan Prabowo? Karena tahu pemerintahan Prabowo sebentar lagi akan dilantik ya, tanggal 20 Oktober ya. Nah, saya rasa sebagaimana dikatakan oleh David Eston ya, bahwa hampir semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu inputnya berdasarkan support ya, dan demand yang berasal dari masyarakat ya. Dan ketika menit-menit terakhir pemerintahan Jokowi ini mengambil kebijakan mengekspor pasir laut, maka kemudian kita mengatakan bahwa kebijakan ini tidak berdasarkan input yang cukup luas terkait dengan support dan demand yang berasal dari masyarakat ya. Dan bahkan masyarakat atau publik secara keseluruhan tidak menghendaki Indonesia itu melakukan ekspor terhadap pasir laut ya, karena itu akan menimbulkan abrasi ya, menimbulkan krisis lingkungan, dan membuat ekosistem ekologi laut Indonesia itu menghadapi krisis yang sangat luar biasa di masa depan. Demikian saja pemirsa Gorissa Dan TV. Jika Anda suka dengan video yang kami buat, silakan like, subscribe, dan share ya. Dan nonton terus YouTube Gorissa Dan TV. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.